Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dewiyanti Handayani, MCAT Clinpad SPPK. Saya merupakan salah satu dosen mata kuliah patologi klinik program pendidikan Dr. FK Wisu. Riwayat pendidikan saya tahun 2000 saya lulus S1 pendidikan Dr. FK Wisu. Tahun 2013 saya lulus Magister Kedokteran Klinikal Patologi FK USU. Di tahun 2013 juga saya lulus Spesialis Patologi Klinik FK USU. Fakultas Kedokteran WISU menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang berpedoman pada kurikulum berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia. Proses pengajaran FK WISU menggunakan strategi pembelajaran SPICES. SPICES merupakan singkatan dari Student Centered Learning, Problem Based Learning, Integrative Community Based Learning, dan Adaptive dan Systematic. Saya berperan aktif pada proses belajar mengajar mahasiswa di beberapa modul yang terdiri dari kuliah pakar, SGD, skill lab, dan praktikum. Di antaranya saya terlibat pada modul darah dan keganasan bersama tim teaching FK WISU yang berasal dari preklinik dan klinik. Modul darah dan keganasan merupakan modul ke-10 yang dilaksanakan pada tahun kedua semester ketiga selama 4 minggu dengan bobot 4 SKS. Modul darah dan keganasan diajarkan oleh beberapa dosen. Kontributor bidang ilmu darah dan keganasan antara lain bagian anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, patologi klinik, patologi anatomi, ilmu kesehatan anak, ilmu penyakit dalam, dan farmakologi. Modul darah dan keganasan mengajarkan tentang aspek biomedik dasar, biomedik klinis, dan ilmu klinis dari sistem darah dan keganasan. Pengajarannya berfokus pada pemberian pemahaman kepada mahasiswa mengenai struktur, fungsi, mekanisme kerja, kelainan, serta manajemen kelainan pada sistem darah dan keganasan. Berbagai metode pengajaran seperti kuliah pakar, praktikum, dan keterampilan klinis diterapkan untuk mencapai sasaran pembelajaran mata kuliah. Penyusunan dan pembaharuan bahan ajar seperti buku modul, buku panduan praktikum, buku panduan keterampilan klinis dilakukan setiap tahun. Kegiatan perkuliahan terintegrasi dengan small group discussion berdasarkan problem-based learning, di mana setiap minggunya mahasiswa diberikan skenario masalah untuk diselesaikan pada kegiatan diskusi kelompok dan belajar mandiri. Dalam hal keterampilan klinis, mahasiswa diajarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan, diagnosa, dan manajemen kelainan darah dan keganasan. Asesmen atau penilaian modul terdiri dari evaluasi harian yang dilakukan secara formatif dengan form penilaian SGD sebesar 10%. Evaluasi mingguan dari penilaian tugas makalah sebesar 20%. Evaluasi akhir modul menggunakan MCQ berbasis komputer sebesar 70%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada modul darah dan keganasan dengan materi prinsip transfusi darah yang dilakukan secara luring dalam waktu 2 kali 50 menit di ruang kuliah FK WISU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita akan mengadakan kuliah panjang dengan judul Prinsip Transfusi Darah. Modul ini adalah modul ke-10 pada semester 3. Jadi pengajarannya mengembangkan pengajaran tim teaching dari beberapa dosen dari berbagai bidang. Penilaiannya diambil dari evaluasi sehari-hari, yaitu dari SGD sebesar 10%,
dari penilaian ribuan, yaitu dari makalah sebesar 20%, dan penilaian dari ujian UTS, ujian puas sebesar 70%. Jadi tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian transfusi darah, golongan darah ABO, Rhesus, dan golongan darah lainnya, uji kompatibilitas pada transfusi testing, dan prosedur pemberian transfusi nantinya akan dilakukan pada video ya. Transfusi darah ini merupakan tindakan klinis yang penting untuk mengatasi penyakit dan menyelamatkan jiwa dengan memberikan darah kepada pasien. Jadi penting sekali. Tapi ya, transfusi yang berlebihan dan tidak benar-benar diperlukan dapat membahayakan keamanan pasien. Malah bukan menyembuhkan, tapi membahayakan. Jadi paham sampai sini ya. Tadi tidak boleh. Ya, untuk pengertiannya ini ya, transfusi darah ya adalah suatu proses memindahkan darah dari satu orang sebagai donor ya kepada orang lain sebagai penerima. Tindakan ini dapat dilakukan pada unit transfusi darah yang tersedia di Palang Merah Indonesia atau rumah sakit yang menyediakan pelayanan transfusi darah. Kemudian regulasi transfusi ini meliputi penentuan donor, pengumpulan darah, uji kelayakan darah, proses pengambilan darah, penyimpanan darah, distribusi darah, persiapan sebelum transfusi, dan proses transfusi darah yang sesuai kepada tujuan transfusi darah ini untuk meningkatkan volume sirkulasi darah setelah pembelajaran, trauma atau perdarahan, untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada pasien yang menderita anemia yang berat. Ya. Jadi untuk memberikan komponen seluruh yang terpilih sebagai pengganti, misalnya ya seperti cryoplasmita. Siapa di sini yang pernah kenal dengan istilah cryoplasmita? Nah itu memilih komponen tertentu misalnya ya untuk meningkatkan hemofili. Jadi faktor 8 ya yang dipilih. Nah itu dia ditransfusikan seperti itu. Macam-macam transfusi. Ini di sini sudah mengetahui semuanya ya. Ada whole blood itu ya, dia ada semua komponen darah ada di dalam whole blood itu. Kemudian komponen-komponennya sendiri ada lagi ya, seperti kita sebut dengan paket red cell. Nah ini eritrosit aja dia komponennya. Nah, kemudian untuk leukosit disebut dengan granulosit ya, di sini dipilih. Kemudian trombosit disebut dengan trombosit konsentrat ya. Dan kemudian di sini ada plasma, dan juga cryoplasmita ya, komponen tertentu ya yang biasa digunakan di akhir faktor 8 misalnya untuk menderita hemofilia. Tentu sudah mengetahui semua ya indikasi transfusi darah. Semuanya sudah paham ya. Karena keadaan anemia berat, kelainan bawaan seperti tadi, syarat menjadi pendonor ini adalah orang yang harus sehat jasmani dan rohani. Ya, berat badannya minimal 45 kg. Terus diperiksa vital sign-nya dalam batas normal. Ya, di sini dalam batas normal. Dan akan berapa kali dia bisa menjadi pendonor? Nah, di sini ada ketentuannya ya. Dari Permenkes 91 ya tahun 2015. Tadi di sini disebutkan ditentukan waktu sejak donor darah terakhir minimal 2 bulan ya. Minimal.
Tentu di sini paham juga ya, orang-orang yang tidak boleh menjadi penolong, ya. Selain di sini, ya, mengidap hepatitis B, hepatitis C, HIV, AIDS, ya. Itu lagi ibu hamil, hipertensi, berat badan yang di bawah 45 kg. Jadi ada tahapan selanjutnya, yaitu uji kompatibilitas istilahnya ya. Di sini dilakukan uji kecocokan antara darah donor dengan darah penerima. Jadi di sini akan dilakukan uji dari darah tersebut ya. Ujinya ini nanti ada uji golongan darah, ya, uji antibodinya, dan uji terakhir adalah kecocokan yaitu cross-match. Di sini uji kompatibilitas pada pre-transplant testing ini, ya, beberapa komponennya adalah pengambilan darah sesuai prosedur, ya, mereview riwayat transfusi darah pasien. Jadi harus tahu kita ya riwayat dia sebelumnya. Bagaimana dia? Apakah dia sudah pernah mendapatkan transfusi? Bagaimana dia waktu mendapatkan transfusi itu? Apakah terjadi reaksi transfusi? Nah, ini harus ditanyakan betul-betul. Kemudian pemeriksaan golongan darah ABO dan Precious. Di sini juga screening antibody, cross-match, uji neutralisasi, dan berikutnya adalah pemberian transfusi. Ya, salah satunya yang kita kuliahkan sekarang ini yaitu untuk kepentingan transfusi darah. Ya, teknik penggolongan darah juga ya memakai teknik hemodinasi ya, kita lihat secara visual dengan metode slide, ampun, dan gel. Di sini. Jadi di sini konsep penggolongan darah itu ada dua ya, sel grouping dan serum grouping. Udah tahu bagaimana sel grouping? Nah, jadi kalau sel grouping itu ya yang dicari adalah sel darah pasien, ya, dengan anti sera yang sudah tahu. Nah, gitu. Tapi kalau serum grouping adalah serum si pasien dengan sel yang sudah diketahui, gitu aja. Dan jadi mendeteksi antibodi dan identifikasi antibodi. Ini tujuannya. Jadi di sini tujuannya mendeteksi antibodi lain selain anti A atau anti B. Oh, rupanya ada ya, selain anti A, anti B, ada lagi antibodi lain gitu. Jadi antibodi tersebut dikenal sebagai unexpected antibody atau irregular antibody. Sekali unexpected antibody terdeteksi, maka harus dilanjutkan dengan identifikasi antibody untuk menentukan spesifitas antibody dan signifikansi klinisnya. Nah, ini dia. Jadi selain tadi yang kita ketahui tadi dari awal ada golongan ABO, ada pula yang non ABO di sini. Dilihat dari permukaan eritrositnya juga. Nah, di sini dia kita ketahui dari screening antibody. Seperti ini ya permukaannya. Sini. Ya. Jadi ada beberapa antibodi yang signifikan secara klinis ya, biasanya terdeteksi pada fase anti-hemoglobin. Ya, ada anti-RA, anti-CAL, anti-Delphi, anti-P, ya, dan banyak lagi. Jadi ini, ya, kapan identifikasi antibodi dilakukan?
Ya, jika antibodi terdeteksi dalam serum saat dilakukan screening antibodi, harus dilakukan identifikasi antibodi. Ya, di sini dilihat ya, jadi serum direaksikan, ya serum pasien direaksikan di dalam eluet atau serum pasien ya. Jadi ada 2 atau 3 sel screening yang sudah diketahui ya. Di sini direaksikan dengan eluet atau serum pasien. Juga ada yang lain lagi, ada 10 atau 11 sel screening, jadi banyak ya. Di sini untuk panel mengidentifikasi antibodi tersebut. Dan selain itu ada juga kita kenal dengan pemeriksaan tes. Jadi tes ini digunakan untuk mendeteksi antibodi monokloral serum. Nah, di sini ya dilihat tes ini mendeteksi ya sintetisasi antibodi dan komponen di dalam darah seseorang. Di sini juga tes mendeteksi adanya antibodi bebas dan juga tes dapat mendeteksi adanya antibodi dan komponen yang tersensitisasi dan antibodi bebas. Di tes ini ada 2, ada direct tes dan indirect tes. Pertanyaan kalian saya, tapi dari adik-adik. Ya. Bagaimana sih Kak persiapan untuk melakukan transfusi darah? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir di sini, ya, untuk persiapan transfusi disiapkan dia harus melalui uji kompatibilitas tadi ya, hasilnya. Yaitu pengambilan darah sesuai prosedur, ya sesuai prosedur yang ada, kemudian review riwayat transfusi pasien ya, sebelumnya. Bagaimana dia sebelumnya? Apakah sudah pernah dia mendapatkan transfusi? Saat mendapatkan transfusi itu apakah terjadi reaksi transfusi? Maka harus diperhatikan dan dicatat. Jadi selanjutnya adalah pemeriksaan golongan darah, ABO dan resusnya, dan selanjutnya adalah screening dari antibodi, prospek uji cocok serasi, cross-matching ya, baik cross-matching mayor dan cross-matching minor. Bila semuanya ada masalah, maka pemberian transfusi sudah bisa dilaksanakan. Kuis ya, jadi tolong dikerjakan. Tolong dicatat ya. 1 adalah tujuan transfusi darah. 2 macam transfusi darah. 3 syarat menjadi pendonor. 4 macam tes uji kompatibilitas. 5 interpretasi pemeriksaan golongan darah secara selektronik. Dikerjakan baik-baik ya. Sudah selesai kuisnya? Kegiatan perkuliahan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran dadah dan keganasan. Yang pertama, menjelaskan pengertian transfusi darah. Yang kedua, menjelaskan golongan darah ABO, resus, dan golongan darah lainnya. Yang ketiga, menjelaskan tentang uji kompatibilitas pada pre-transfusion testing. Yang keempat, menjelaskan prosedur pemberian transfusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan indikasi transfusi darah, menjelaskan tentang jenis-jenis transfusi darah, dan melakukan prosedur transfusi darah secara mandiri. Jadi secara transfusi darah ini secara universal ini adalah untuk mengatasi keadaan pasien yang mengalami anemia berat, pasien yang menderita kelainan darah bawaan, pasien yang mengalami kecederaan yang parah, dan pasien yang akan menjalankan tindakan bedah operatif, dan pasien penyakit liver dan penyakit lainnya, ya, sehingga tubuh si pasien tidak dapat memproduksi darah dan komponen darah sebagaimana mestinya. Nanti bila petugas rumah sakit melakukan permintaan darah, dia akan harus menulis di form permintaan, ya, mengisi semuanya secara lengkap. Kemudian disertakan juga darah si pasien, ya, diambilnya untuk diperiksa uji silamnya, ya, uji kecocokannya. Jadi di sini kita menyediakan kalau kantung darah itu sudah tiba, ya, ini misalnya udah ada kantung darah. Nah, kita lihat bagian kantung darahnya itu. Uji kelayakan kantung darah, kita periksa apakah kantung darahnya itu ada yang bocor, ya, ada yang bocor. Kemudian lihat juga warnanya, ya, warnanya itu tidak berubah warna, kehitaman atau keunguan, ya, warnanya, ya. Dan di sini juga dilihat yang datang itu kantung darahnya sesuai dengan kebutuhan si pasien, ya, dan lihat juga kadaluarsa dari kantung darah tersebut. Nah, tidak bocor, semuanya udah oke, ya. Di sini yang disediakan alat-alatnya, ya, di sini ada udah terpasang infus setnya, ya, untuk transfusinya nih, ya, blood transfusi set. Ini beda dengan transfusi yang biasa. Di sini ada filternya, ya, di sini. Kita sediakan di sini, ya, ada NaCl 0,9%, produk darah, ya, alkohol, handspun, ya, tester. Jadi sebelum melakukan transfusi darah, kita harus mencocokkan lagi, ya, dengan lembaran permintaan terhadap si pasien sendiri, ya, mencocokkan tentang jumlah yang akan ditransfusikan, jenis transfusinya, kebutuhan transfusinya berapa banyak, gitu, ya, dan waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sihan. Kali ini saya akan melakukan cara proses melakukan transfusi darah. Yang pertama kali saya siapkan adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama itu ada NaCl 0,9%, ada kantong darah, ada transfusi blood set, ada alcohol swab, ada rasa, ada avokat, dan ukuran 18-120. Kemudian ada plaster, kemudian ada handspoon, dan kemudian yang harus diperhatikan sebelum melakukan transfusi darah, perhatikan indikasi-indikasi yang ada dalam pasien. Seperti contoh, misalkan pasien dalam keadaan habis kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak darah, kemudian penyakit tertentu seperti anemia, kemudian pada pasien post-kopi atau post-operasi dan lain-lain. Kemudian perhatikan juga apa yang betul-betul dibutuhkan pasien. Contoh yang dibutuhkan pasien adalah darah merah, berarti yang harus sampai ke pasiennya adalah kantong darah merahnya. Begitu juga misalkan yang dibutuhkan adalah trombosit atau lain-lain, yang harus sampai ke pasien harus adalah trombosit. Dan juga ketika sudah sampai, perhatikan
label-label yang ada di kantong darahnya, apakah darahnya golongan O, A, dan lain-lain. Jadi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang pertama harus dilakukan adalah cuci tangan 6 step. Kemudian setelah cuci tangan pakai hand spoon. Setelah itu pastikan di tangan pasien telah terpasang IV line-nya. Kemudian setelah terpasang IV line-nya, sambungkan dengan NaCl 89%. Setelah dibilas dengan NaCl, lalu kita ganti NaCl dengan kantong darah yang tersedia. Kemudian setelah terpasang kantong darah, harus diperhatikan tanda-tanda vital setiap 5 menit sekali. Kemudian setelah 5 menit sekali, bisa sudah 15 menit sekali. Dan yang harus diperhatikan adalah tanda-tanda alergi, tanda-tanda sistemis seperti muntah, mual, pusing, atau shock, dan lain-lain. Dan juga harus diperhatikan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, pernapasan, dan nadi atau lainnya. Kemudian jika tidak ada, baru pasien aman dilakukan atau dilanjutkan transfusinya. Kemudian setelah selesai transfusinya sesuai yang diinginkan pasien dan sesuai kebutuhan pasien, ganti kantong darahnya ke NaCl lagi. Kemudian lakukan pembilasan dengan NaCl sehingga di dalam saluran atau dalam pipanya tidak ada darah lagi. Kemudian perhatikan dan observasi pasien lebih lanjut. Mungkin itu saja tata cara atau proses transfusi darah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa. Kritik dan saran saya terima. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.